Rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Iya. Karena akan lebih efektif dan efisien. Itu lu ngerti Nono. Emang bener ya si bapak yang satu ini tuh agak-agak lain gitu kan. Yang di mulut, yang di hati. Ngeri nih yang model yang kayak begini. Beneran ngeri-ngeri sedap loh. Kalau di mulut kan dia ibaratnya secara nggak langsung mendukung katanya keputusan Gubernur Jawa Barat yang tidak setuju dengan rapat-rapat di hotel gitu kan. Tapi kalau di hati, kalau dilihat dari raut wajahnya, dari ekspresinya gitu kan, dari intonasi cara dia berbicara, dari kata-kata yang dia keluarkan, kok berbeda ya? Kayaknya gondok gitu kan. Maksud Bapak Dedi naon iya? Maksud Bapak Dedi tujuan naon iya? Ngalarang rapat di hotel. Naon tujuan Bapak Dedi? Antepkeun. Rapat di hotel ngeunaheun tiis sejuk dibanding rapat di kantor. Kok mau nyewa kamar? Di hotel mah beres rapat gogoleran. Alhamdulillah. Nah, ini apa lagi? Sekarang Jawa Timur memiliki gubernur tingkat internasional. Aja. Saya sebagai warga Jawa Internasional, Timur guys. pasti bangga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Bertemu lagi bersama channelnya Anang Partir. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bisa bersapa dan bertatap muka. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dan kelancaran dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung ke pembahasan video berikut ini. Sekarang kita akan membahas seorang DPRD ya yang menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu. Terkait apa? Terkait penolakan rapat-rapat di hotel. Karena kemarin yang saya tahu itu menterinya sudah memberikan statement bahwa boleh rapat di hotel-hotel gitu ya. Nah, di Jawa Barat seorang DPRD ini kecewa lah dengan keputusan gubernurnya gitu ya. Karena kenapa? Ya tahu sendiri kan, Jawa Barat itu paling banyak ya, hampir 50 juta lebih penduduknya. Nah, karena itu kebijakan gubernur Kang Deddy Mulyadi ini mengefisiensikan anggarannya buat hal-hal yang lebih penting gitu. Nah, kita akan lihat seperti apa kritikannya DPRD ini dan dikritik lagi sama warga Jawa Baratnya. Nah, video berikut dari warga Jawa Timur lagi datang seorang Bu Khofifah ya yang dikritik oleh warganya. Karena sudah menjadi internasional katanya gitu ya. Kita akan lihat seperti apa. Langsung aja cek gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Langsung aja cek. Assalamualaikum, Oke, Sampurasun, seperti biasa, Wilujeng kita mulai Enjing, wargi dari Jabar. Kang Semoga Deddy, sehat sapa-sapa. selalu seluruh warganet dimanapun berada. Terima kasih ya. Selamat bermalam minggu. Hari ini di rumah nih. Malam pulangnya jam 2 dari Kerawang. Susah kalau pulang kegiatan itu di jalannya itu harus melewati histeria orang. Terima kasih pada seluruh warga yang begitu mencintai apa yang saya kerjakan. Dan hari ini banyak orang bertanya, Kang Deddy kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah bagaimana? Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai. Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya. Kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan tidak bisa dibayar karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta kemana-mana untuk cari solusi dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan.
Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota. Kenapa kesenjangannya? Saya contoh ya. Kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya gali pasir, alamnya rusak, jalannya rusak. Gali batu, alamnya rusak, jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak, jalannya rusak. Pendapatannya ya segitu-gitu juga, ditambah nggak pernah jujur tuh ngitung pendapatan pajaknya. Ya, terlalu banyak. Tetapi di pusat kota yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang Kajian gitu ya. itu Terlalu relatif banyak besar kajian. dengan turis segala macam, itu tinggi. Setelah itu tidak ada kerusakan apapun. Beda dengan orang desa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Nah, Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel melati. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget. Rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar BPJS-nya belum kebayar. Masa kita mau buangin duit? Ya. Untuk itu saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Dan saya pun mengajak para bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, ia ngeluh-ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah. Yuk kita efisien. Jangan dulu berpesta kita di atas derita. Karena apa? Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan? Apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu seringkali SPJ-nya, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar 5, ya kan? Yang dipakai 3, tahulah gitu. Makan 10, ya kan? Yang dipakai 7, kan itu yang terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jangan buang uang di satu daerah ke tempat lain, buanglah uang di tempat daerah itu berada. Karena rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju. Nah, ini penjelasan Saya itu kan lagi menegaskan untuk kita semua mentaati ya peraturan perundang-undangan. Ini malah pemerintah pusatnya sendiri yang tanpa dasar, tanpa sebab tiba-tiba menganulir keputusan sebelumnya yang mendorong efisiensi, mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat-rapat, mengurangi seminar, FGD, bahkan melarang rapat-rapat di hotel. Tiba-tiba Mendagri menganjurkan untuk rapat-rapat di hotel lagi. Di Jawa Barat itu ya sudah tidak ada anggaran untuk rapat-rapat di hotel. Sudah efisiensi betul yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Karena sudah tidak ada anggaran ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah.
Iya. karena akan lebih efektif dan efisien. Itu lo ngerti mau no. Emang bener ya si bapak yang satu ini tuh agak-agak lain gitu kan. Yang di mulut, yang di hati. Ngeri nih yang model yang kayak begini. Beneran ngeri-ngeri sedap loh. Kalau di mulut kan dia ibaratnya secara nggak langsung mendukung katanya keputusan Gubernur Jawa Barat yang tidak setuju dengan rapat-rapat di hotel gitu kan. Tapi kalau di hati, kalau dilihat dari raut wajahnya, dari ekspresinya gitu kan, dari intonasi cara dia berbicara, dari kata-kata yang dia keluarkan, kok berbeda ya? Kayaknya gondok gitu kan. Kelihatannya tuh kayaknya kesel. Mungkin kepengennya dia mah, gue tuh sebenarnya tuh nggak setuju kalau rapat nggak di hotel gitu kan. Gue pengennya rapat itu di hotel-hotel dengan jamuan-jamuan yang mewah, dengan kopi-kopi cantik, dengan kursi-kursi yang empuk, dengan sembeliwirnya AC-AC yang dingin sambil gue menggigil menggunakan bed cover gitu kali ya. Soalnya kan dia berkata seperti ini, kita ini mengikuti undang-undang. Sebenarnya kita di awal ingin mengefisiensikan anggaran, malah pemerintah pusatnya katanya yang menyetujui gitu kan, Menteri rapat di Mendagrinya hotel-hotel gimana gitu ini? kan. Ya mungkin di Jawa Barat kenapa menolak, karena emang anggaran di Jawa Barat sudah habis katanya gitu. Dia kan kalau kayak begini mah ya sudah, katanya rapatnya di pinggir-pinggir sawah, di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir pantai, kata di tempat yang kumuh, di tempat sampah, kata dia begitu kan. Nah dari nada-nada dan kata-kata dia berbicara dengan ekspresinya seperti itu, walaupun tertutup dengan hutan rimba di area sininya, tapi terlihat kok kalau Dan rimba. Anda ini tuh gondok gitu, kesel gitu, kelihatan. Cuman menyindir secara halus aja begitu. Kan sudah dijelaskan juga sama Pak Deddy ya kan, daripada itu duit dipakai-pakai buat rapat-rapat hotel, sewa-sewa hotel kayak begitu, kasihan tuh daerah-daerah yang pendapatan penghasilannya itu minim kayak semacam Pangandaran kan udah dijelasin pokoknya semuanya kan. Lagi pula kan di sini juga ibaratnya di Pemprov Jabar itu kan ada tunggakan 300 miliar tentang BPJS kan, pendidikannya juga masih banyak yang tidak sekolah anak-anaknya. Terus ada juga yang masalah infrastruktur jalan dan lain-lain, pembangunan dan lain-lain yang belum kelar di setiap Masih daerah. banyak gitu ya. Nah, maksud Pak Deddy Mulyadi juga kan ibaratnya daripada tuh anggaran dipakai buat rapat-rapat di hotel, buat bayar-bayar hotel, ya mendingan dimasukin ke anggaran-anggaran tersebut. Kayak infrastruktur, kayak ke dana pendidikan, kayak menutupi tunggakan yang BPJS itu. Kan kasihan, korbannya siapa? Warga, masyarakat. BPJS ditunggakin 300 miliar. Kasihan loh korban-korbannya yang pada sakit warganya Jawa Barat. Mereka mah pada lancar ngebayarin nyetorin BPJS, sama pemerintahnya mah malah kagak distorin, malah ditunggak-tunggakin. Anak-anak pendidikannya kan ibaratnya minimal nyampe SMA aja gitu ya. Masih banyak tuh anak-anak yang gak sekolah. Infrastruktur pada menuntut, nih jalan ini masih jelek, jalan ini masih jelek, pada pengen cepet kelar. Nah makanya daripada dipakai buat rapat-rapat di hotel, mendingan ya dipakai buat itu. Sorry ya, kan tahu sendiri dana hibah tahun-tahun kemarin itu ugal-ugalannya minta ampun katanya kan. Nyampe jam 3 subuh minta di ACC-nya. Nah itu anggaran-anggaran buat rapat mendingan buat nutupin yang kemarin-kemarin yang ugal-ugalan itu, yang menimbulkan kayak sekarang nih problematiknya. Sebenarnya sih ini terkait rapat di hotel tuh hal sepele, tapi entah kenapa ya selalu dibesar-besarkan gitu kan. Ya Bapak Aing gitu kan. Oh siapa sih yang kagak mau nyolek-nyolek Bapak Aing gitu kan. Tapi bagus sih, secara nggak langsung berarti Gubernur Jawa Barat itu selalu menjadi sorotan, selalu menjadi pemimpin yang terdepan gitu kan di mata publik. Udah kalau emang mau rapat-rapat di pinggir-pinggir sawah, pinggir-pinggir pantai, pinggir-pinggir sungai, justru itu bagus. Lebih sehat, lebih fresh pikiran dengan pemandangan-pemandangan alam Jawa Barat yang indah, dengan angin-angin udara yang segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, angin-angin gelebuk. Bukan AC ya. Kayak begitu sambil ngeliwat, sambil bakar-bakar ikan. Musyawarah pun pasti akan jalan. Masalah itu malah secara kekeluargaan. Dan percuma juga kalau setiap kantor pemerintah, baik bupati, kelurahan, kecamatan memiliki ruang rapat, kalau tidak digunakan juga mubazir. Makanya gunakanlah sekarang daripada menggunakan aula-aula atau ruangan-ruangan di hotel. Gitu, gunain tuh ruangan-ruangan di kantor-kantornya untuk rapat. Jangan nyampe tibang digunain sama jaring laba-laba dan perkunti-kuntian tuh. Malah dipakai rapat sama kunti-kunti, kalau kagak dipakai tuh ruangan kosong melulu. Mendingan digunain kayak begitu buat rapat, bener, menghemat anggaran ya. Agak lain si Bapak yang satu ini. Emang mulai deh. Sun, barusan ada yang lewat. Kang Ono ngomel-ngomel.
rapat tuh di pinggir sawah, digorong-gorong, Biasa banget. digorong-gorong katanya. Cari sensasi. Saya beri masukan sama Kang Ono. Kalau mau dengerin Kang rapat Ono. itu jangan bingung-bingung. Asrama haji kosong. Paling asrama haji itu 1 tahun dipakai 3 bulan untuk pemberangkatan Iya ya, haji. banyak kan yang gedung-gedung Asrama kosong. transmigrasi yang sekarang kosong, yang dulunya punya Andeptran untuk pengiriman transmigrasi itu kosong. Dan Pemprov Jabar juga banyak untuk masalah rapat sih. Jangan harus di banyak yang hotel, enakan di Yang asrama dipakai juga haji. setiap hari, Makanya bisa pilih nasi padang kah, nasi warteg dah, nasi ala Sunda, nasi liwet. Itu yang ngerjakannya UMKM. Itu jangan pusing-pusing. Saya sih cuma beli masukan sama Kang Ono. Jangan ngomel-ngomel Kang Ono, masalah rapat diributkan. Tidak harus di hotel. Kalau di hotel itu satu porsi itu mahal. Enakan di asrama haji itu atau ada kan di Pemprov tuh gedung yang kosong tuh di situ aja. Jadi jangan banyak itulah. Sekarang kan Jawa Barat tuh lagi sedih. BPJS masih nyangkut 300 berapa tuh miliar utang sama BPJS, ada yang nagih untuk masyarakat. Sekarang lagi prihatin. Salam waras untuk Kang Ono ya. Bernyos. Wow. Wah, ini apalagi Salam ini? Indonesia, salam Jawa Barat. Guys, aing rek protes ke Bapak Aing. Wah. Ke Bapak Dedi. Wah. Maksud Bapak Dedi naon iya? Maksud Bapak Dedi tujuan naon iya? Ngalarang rapat di hotel. Naon tujuan Bapak Dedi? Antepkeun. Rapat di hotel ngeunaheun tiis sejuk dibanding rapat di kantor. Kok mau nyewa kamar di hotel mah beres rapat gogoleran. Antepkeun Bapak Dedi. Duit negara ieu nu dipake. Aduh, Bapak Dedi aya bae. Pak Dedi, maafnya, Pak Dedi bener bae ge dikritik. Iya, betul. Apalagi kos kieu ngelarang rapat di hotel, makin jadi Pak Dedi dikritikna. Loba nu terseupeun ke Bapak Aing. Loba nu terseupeun ke Pak Dedi. Banyak yang Tapi tidak Aing suka ya sama resep Bapak ke Bapak Aing. Dedi. Oh, Bapak Dedi. Menyala Bapak Dedi, pokoknya mah the best. Pemerintah daerah untuk rapat di hotel. Apalagi. Aduh Pak Dedi, gimana sih Pak Dedi? Itu kan rapat di hotel itu sekalian hiburan Pak. Para pejabat itu ingin kenyamanan hidup. Mereka itu jadi pejabat itu susah Pak, harus pemilihan dulu, harus keluar uang banyak. Mereka ingin dapat fasilitas hingga bisa berpikir dengan baik untuk rakyat. Masa dilarang sih Pak? Aduh si Bapak kumaha ya teh. Bapak kan nanti banyak yang ke Bapak teh kumaha atuh Pak. Bapak kieu wae mah Bapak. Aduh, semoga rakyat selalu mendukung Bapak ya. Kebijakan Bapak ini luar biasa, sangat logis dan sangat solutif buat pejabat. Cik atulah dengerin ini gubernur teh udah semaksimal mungkin bekerja. Kalau Baik, misalkan bekerja, mau benar. rapat jadi rapatnya di kantor aja, nggak usah ke hotel. Sehat selalu Bapak ya. Oh, ini pas demo ini. Ini lagi ngapain ini? Aneh ini. Tidak bisa membalikan seperti membalikan Anu kamari mengatasnamakan para pedagang Jalan Cagak Subang anu Dararemo. Eta mah teu lain pedagang, da pedagang nama ieu ya geus diberean, geus dibere. Ya. disebut dari kontena beak no sudah bahkan bangunan-bangunan anyar hiji oge Allah dari bikaina 2 minggu lalu. Tuh digantian tuh tinggali. Potong tuh, bangga. Puasa sama Bapak. Penggantian yang kemarin ini ya, yang dibongkar ya. Jadi tuh lihat, ada uangnya tuh. Ya, jadi tongkok yang setiman kemarin tuh lah. Gantian tuh, tinggali digantian ya. Kade, saat digantian.
So kemana wae ngacapruk tuh pas lagi ayah tuh bercamat ya. Kemana aja? Jadi diganti pemerintahan mual dolim karena ayat. Nuhun kamu Bupati ya. Iya anu TikTok teh, anu TikTok nah ayeuna digantian ya. Ada nuhun Pak Bupati, nuhun Pak Gubernur. Nah, digantian, cek saat mau digantian, gelo-gelo teh pemerintahan siga gitu. Wah, tanggung jawab pemerintahan, ya. Taya, Ma Iyam, anu nangis teh tah harita keur dibongkar. Alhamdulillah nyaman di kentosannya. Alhamdulillah di kentosan. Nuhun Bu Camat, nuhun. Sok Bu Camat enak. Di kentosan. Bu Pak Bupati. Foto dan sep. Pedagang asli itu. Bayaran. Bayar ke kami Kang Asep anu dinten Senin dibongkar di kentosan kami Kang Asep oke. Oh. Akhirnya Hovifah nyepil lagi buah kurma. Gubernur Jawa Dan Barat, ini yang sudah ditunggu-tunggu Jawa oleh warga Jawa Timur. Nyepil kurma, ontani turun. Moga-moga nanti setelah kurma dia akan nyepil onta kan ya. Dan gak tanggung-tanggung, nyepilnya pun di perkebunan kurma. Teman-teman, saya menjadi heran ketika banyak kritikan soal nyepil buah. Di Arab Saudi nyepil batu. Kayaknya Hovifah itu semakin nantang ke masyarakat. Jadi semakin dia itu godain kita gitu loh. Terus bakar wong Jawa Timur ya wis, sing penting aku tetep seneng isok lunga kaji, sering ke mana? Ke Mekah, ya wis ndak mau tahu urusan masyarakat. Yang ditunggu-tunggu sama warga Jawa Timur ya, Gubernur Ibu Khofifah nyepil kurma. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Di dunia politik ini yang panas, penuh drama, penuh kontroversial gitu ya, muncul satu gubernur yang tampil beda daripada gubernur-gubernur yang lainnya, yaitu adalah Gubernur Jawa Timur. Selamat datang Ibu Khofifah. Akhirnya video yang ditunggu sama warga-warga Jawa Timur ya tayang juga, yaitu Ibu Khofifah mereview dan ngespil kurma. Gua sebagai warga Jawa Barat ya, sebagai anak Bapak Aing, sebagai anak Kang Deddy Mulyadi gitu ya, melihat Ibu Khofifah ini viral bukan karena pembangunannya, bukan karena kepemerintahannya, tapi karena ngupas buah sayang. Ngupas buah, mangga, nanas, ngerujak dan segala macamnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, dunia perpolitikan kita dan dunia pemerintahan kita itu ya itu seperti rujak sayang. Ada manis, ada asam, ada pedas. Manis kayak janji kampanye, pedas kayak kritikan rakyat, apalagi rakyatnya kayak gue. Ketiga, rasa asamnya itu apa? Realita sayang. Dan yang paling penting apa? Iya, bumbu kacang. Jangan lupa kalau ngerujak bumbu kacangnya itu harus nempel ya. Jadi jangan lupa pencitraannya jangan sampai lepas sayang. Sebenarnya ya dengan Ibu Khofifah itu merujak, dengan Ibu Khofifah itu memotong buah-buahan gitu ya. Itu membuktikan kalau Ibu Khofifah itu merakyat sayang ya. Membuktikan bahwa Ibu Khofifah ini adalah seorang ibu yang baik, motongin buah untuk anak-anaknya, untuk rakyat-rakyatnya, ngajakin rakyat-rakyatnya untuk makan buah-buahan supaya sehat, bergizi. Tapi balik lagi Ibu Khofifah, ini mohon maaf banget ya. Gubernur itu bukan ajang MasterChef Ibu. Gubernur itu bukan mukbang, bukan mereview buah-buahan Ibu. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali Ibu memotong banjir di Sidoarjo? Kapan terakhir kali Ibu memangkas kemiskinan-kemiskinan di Jawa Timur? Kapan Ibu mengupas solusi untuk warga-warga Jawa Timur? Jangan-jangan yang dipotong cuma buah-buahan, bukan anggaran-anggaran publik yang tidak penting. Motong buah juga boleh Ibu, tapi rakyat-rakyat itu juga mau lihat kalau Ibu Khofifah itu bisa memotong anggaran-anggaran yang tidak penting, memotong anggaran-anggaran birokrasi yang ribet. Buat kalian yang masih ngebelain Ibu Khofifah, saya mengerti gitu ya, nggak apa-apa ya, namanya membela pemimpin daerah sendiri gitu ya. Bahkan sampai ada yang bilang, ya nggak apa-apa, yang penting pemimpin bisa motong buah. Artinya kan sederhana toh yo. Betul sekali, Ibu Khofifah memang terlihat sebagai pemimpin yang sederhana. Tapi Ibu Khofifah, saya walaupun saya adalah warga Jawa Barat, tapi saya juga ingin melihat gubernur-gubernur di seluruh provinsi Indonesia itu bisa bisa memotong anggaran-anggaran koruptor gitu Ibu. Paling nggak memotong anggaran-anggaran yang bisa dikorupsi oleh pimpinan kepala daerahnya masing-masing. Buah-buahan itu memang sehat Ibu Khofifah, betul. Kurma juga sehat, buah mangga, buah semangka, buah manggis, buah duren, itu rasanya enak dan memang sehat Ibu. Tapi ingat Ibu ya, rakyat itu juga butuh kebijakan, butuh kepemimpinan yang sehat juga Ibu. Saya doakan Ibu Khofifah sehat selalu, makin kuat memimpin Jawa Timur. Semoga pisau yang Ibu gunakan untuk memotong buah-buahan, untuk memotong rujak, itu juga bisa dipakai untuk memotong urusan-urusan rakyat yang ruwet dan kusut Ibu. Pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin daerah itu juga tidak dilihat dari seberapa
seberapa tipis dan seberapa rapi dia bisa mengiris buah-buahan, tapi juga seberapa tajam irisannya dalam mengiris persoalan-persoalan rakyat. Di balik semua ocehan-ocehan gua yang penuh sarkasme di video ini ya, kita juga harus sadar, politik itu bukan sekedar suka atau tidak suka, tapi soal efektivitas dan soal transparansi. Jawa Timur itu adalah daerah provinsi yang besar, otomatis punya masalah yang besar juga. Bukan cuma butuh pemimpin yang bagus tampil di panggung, tapi juga harus tahan banting di lapangan. Sekian aja celotehan dari saya, video saya, sarkasme saya, lelucon saya, kritikan dan saran saya. Mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata dan kalimat. Semangat terus Bu Hovifah untuk memajukan Jawa Timur, karena bapak saya dari Jawa Timur. Alhamdulillah. Nah, ini apa lagi? Sekarang Jawa Timur memiliki gubernur tingkat internasional. Saya sebagai warga Jawa Timur pasti bangga. Saat Internasional. ini Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur itu sedang diundang Kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Tapi tidak hanya itu, Bu Khofifah juga menjadi food vlogger kurma Arab Saudi. Keren kan? Buktinya. Yang saya bawa ini isinya adalah kurma ajwa aliyah. Harganya juga harga yang relatif di atas dengan ajwa yang lainnya. Sehingga kalau ingin menikmati kurma, ingat ajwa Beda dari aliyah. yang lain pokoknya. Ini sebuah kemajuan prestasi loh. Jadi Bu Khofifah review, masih ingat durian petani lokal di Jawa Timur. Kemudian mereview buah semangka. Kemudian mereview jeruk dan bahkan lain-lainnya. Itu tingkat Jawa Timur. Sekarang mereview kurma unggulan Arab Saudi langsung dari Arab. Undangan khusus. Keren ini. Ya keren dong. Ternyata Gubernur Jawa Timur ini memiliki bakat food vlogger yang luar biasa. Bahkan bisa menjadi endorse negara lain. Tapi ingat ya Bu, Ingat. jangan keasikan mengendorse, mereview buah-buahan. Diingat rakyatnya, warganya, Rakyatnya dan banyak warganya. permasalahan yang masih menjadi tanggung jawab Ibu sebagai Gubernur Jawa Timur. Bukan begitu tak teman-teman? Iya. Yuk komennya ya. Orang-orang di sekitarnya Bu Gubernur. Oke, ini apa ini? Saya banyak Ini kadar diserang PBNU ya. oleh yang suka mengkritik pendukungnya Bu Khofifah Bu ini. Gubernur, atau mungkin Ini kadarnya. atau ini diduga orang-orang di kadar sekitarnya PBNU. Bu Gubernur. Banyak yang DM saya mengatakan ini itu, katanya membuka aibnya gubernur lah. Saya dibilang munafik lah. Saya ini bingung. Lah saya munafiknya di mana? Lah wong saya ini hanya bercerita bahwa Bu Gubernur itu update video di akunnya, kemudian dikomen oleh warganya. Saya kan cuma bercerita apa yang dilakukan Bu Gubernur di TikToknya lah. Saya dibilang membuka aibnya lah. Membuka aib di mana? Kedua, saya ini juga pendukungnya Bu Gubernur. Saya juga memilih Bu Gubernur Bu Khofifah. Kemarin saya menjadi bagian pasukan Barikade Bunda. Dan masa ya taklid buta? Masa nggak boleh mengkritik, nggak boleh ngasih masukan? Ya jangan begitulah. Jadi saya Ini kan suka dunia ini transparansi, era keterbukaan. Ya kalau nggak mau dibilang begitu, atau setidaknya nggak bisa dikritik, ya nggak perlu bermain sosial media, kan begitu. Aduh lucu orang-orang ini. Banyak banget yang nge-DM saya mengatakan bahwa ini itulah, buka aib lah, munafik lah. Nggak tahu sih. Lama-lama begini nih, lama-lama mohon maaf ya tidak mengurangi rasa hormat, kok kayaknya ngelawak gitu loh. Pendukung-pendukung orang di sekelilingnya ini masa nge-DM saya dibilang munafik, padahal ya Bu Gubernur sendiri itu update di sosial medianya, di TikToknya itu
solawatan. Terus kemudian saya lihat itu komen-komennya. Dan yang saya bacakan itu, yang saya tertawa ini kan komennya itu loh. Komen-komen di TikToknya Bu Gubernur itu loh. Kok saya dibilang munafik sih? Itu yang komen-komen. Jujur ya, tak perhatikan kok akhir-akhir ini jauh lebih mentereng karismanya wakilnya Kang Emil. Serius, tak perhatikan Kang Emil ini ada di rel yang lumayan tepat lah. Tak perhatikan, oh ini kreativitasnya muncul ya. Mungkin persoalannya Kang Emil ini tidak bisa jadi ya, tidak bisa ngapa-ngapain karena dia hanya sekedar wakil gitu loh. Iya, tak perhatikan kok Kang Emil ini ketika ada persoalan ia datang, ketika ada masalah warga ia datang. Kok malah lebih muncul wakilnya gitu loh, Kang Emil. Serius. Aduh, yang nggak tahu lagi lah. Buat orang-orang yang DM saya bilang munafik lah, buka aib dan lain sebagainya, ya jangan tantrum, jangan baperan. Ini namanya era keterbukaan. Kalau nggak mau dikritik, nggak mau di komen, ya bilang aja ke Bu Gubernur. Jangan main sosial media, begitu loh. Atau setidak-tidaknya aktivitas endorse buahnya nggak usah diupload ke sosial medianya gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah. Parah. Saya ini pendukungnya Bu Gubernur. Serius. Di acara Barigada Bunda di hotel di Surabaya, saya hadir. Jauh-jauh dari Malang saya hadir. Serius. Karena saya ini sami'na wa ta'na terhadap ya pimpinan organisasi saya. Makanya saya hadir, saya memilih beliau. Lah kok saya diserang ini loh, ya opo sih. Parah. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena saya hanya orang biasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.